Bu. Beli buah dari pagi sampai malam. Sampai sekarang tolong dicari bukti yang beli buah siapa. Tinggal pulang-pulang nyari pulangnya. Kayaknya kita mesti dapat komunitas buah deh. Di pasar baru nggak perlu. Kiki hari ini sebagai apa kan? Sebagai manusia, Pak. Iya, betul. Jelas. Sebagai biasanya aja ya. Tapi Kadang-kadang suka berubah. dia minta. Minta apa tuh? Minta BPJS. Budget pas-pasan jiwa tuh. Budget pas-pasan tapi jiwanya terus nyari. Makanya banyak kumpul dari pinjol. Ya harus begitu sekarang. Lu kamu biasa aja kayak kita ini. Yang penting Begitu banyak. dari buzzer. Kita ada siapa Pak Andre hari ini? Coba Kiki yang kenalin nih kayaknya dari komunitas ini juga semua. Enggak semua. Enggak semua. Memang basic itu abang-abang. Yang pertama ada Abang Bayu Oktara. Gimana? Hasil caleg kemarin menang nggak? Oh, ini nyalek. Nyalek. Menang dong. Menang dong. Wah, cuman se-RT 2 RT mah. Pasti boro-boro dipilih. Dapil mana Bang? Dapil mana? Jawa Timur. Dari partai? Dari Partai Nasdem. Dan juga ada itu bestie saya nih. Untung ngomonginnya politik. Tapi kalau ngomongin saya, abisnya kebongkar semua deh. Sebenarnya nggak mau satu acara sama Teh Kiki. Kenapa emang? Karena pulang dari sini saya harus ada ngobrolin sesuatu sama seseorang. Karena diskusi Pak, harus klarifikasi ya. Diskusi sama Kiki harus klarifikasi. Tepuk tangan buat Nenek Paula Dare. Dan yang terakhir nih, Lee Jong Hoon. Lee Jeong, baca Jeong. Jong. Sudah dari tadi perkenalan kan agak mewah ya. Giliran saya ini berikutnya nih, Jong. Saya kaget banget. Udah baju kembar. Saya pikir sama kembar itu di wawain. Kayaknya itu nggak usah dikenalin lagi, orang udah tahu semua. Udah tahu gimana, udah 3 bulan nggak muncul TV saya. Makanya dimunculin lagi hari ini biar Iya, betul sekali kemarin udah selesai pemilu dengan baik ya, makanya saya muncul lagi. Coblos. Saya nggak bisa coblos, masih enak. Masih enak. Tapi istri, anak pertama udah coblos. Harus cepet-cepet WNI dong. WNI terus. Kenapa dipaksa begitu? Kenapa saya jadi ini? Oh, mau adopsi saya, boleh. Maksudnya biar jadi sah gitu. Biar bisa nyoblos. Biar bisa nyoblos. Saya coba doa yang terbaik. Kayak Bang Kim kan juga begitu. Cuma dia dari Korea. Sekarang udah menekan. Ada dia udah 32 tahun. Ya 32 tahun. Apa? Saya sekarang 13 tahun. Tapi kalau nggak salah bahasa Indonesia saya lebih bagus kan? Soalnya ada krunya tadi curhat sama saya. Kalau Bang Kim tuh emang, pokoknya kan namanya Bang Kim kan. Iya, Bang. Emang Bang Kim tuh masih agak terbata-bata. Kayak ngomong tuh memang caleg banget lah gitu kalau ngobrol. Iya. Emang caleg ngomongnya gitu semua ya? Oh, kalau saya kan ngomongnya dipikirin. Iya, tapi Jadi saya nggak pikirin. Aduh, ini, aduh. Oke, kita masuk ke transportasi umum. Pernah nyobain? Oh, belum. dengerin dulu kalau manusia itu sebelum selesai omong Ya. pernah lagi bikin coba ke depannya. Apa yang pengen dicoba transportasi? Saya kalau nggak salah itu KRL itu kan ada ruangan wanita sendiri, cowok sendiri, ladies gitu kan ada kan. Kalau Korea nggak ada kayak gitu, jadi pingin tahu perbedaannya apa. Kebanyakan pacarnya. Jangan samai saya dengan bersama penonton di sini ya. Jadi pingin tahu. Kalau MRT saya pernah sekali tapi buat syuting. Ya, jadi Kalau sehari-hari ragu-ragu. nggak. Hah? Sehari-hari saya lebih banyak istirahat di rumah kemarin. Tapi kan belum pernah, tadi pengen coba. Kendaraannya yang pengen dicoba, kendaraan apa? Politik? Jangan. Jujur gara-gara itu kan kemarin 3 bulan saya di rumah. Jangan diajak aja. Neng mah, Neng mau kemana-mana naik transportasi umum. Tadi di parkiran ketemu bawang merso. Nggak ada Bang, nggak ada janji.
naik ini bawa wangi gitu loh. Bang MRT. Oh iya iya. KRL. Bukan saya yang ngomong. Iya, iya. Tapi emang iya, iya. Biasa wangi-wangi ya. Berarti ada perbedaan dong di situ. Harusnya fasilitas kan sama. Ya beda karena kan juga ibaratnya MRT baru kan juga proyek baru, pasti kan kualitasnya pasti masih terjamin, yang pengguna juga iya. Kalau Abang Bayu Sering, hampir setiap hari justru. Enak tahu naik transportasi umum, malah sekarang udah malas lagi naik mobil pribadi. rakyat sekali. Enggak. Ini bukan pencitraan, kalah juga. Tapi emang bener sih, emang naik transportasi publik belakangan bukan cuma soal kampanye aja, apalagi sejak LRT jadi. Itu enak banget, mau ke Depok, mau ngajar, itu turun di Cikoko, naik KAI, komuter, sampai stasiun UI. Dia nggak tahu Cikoko di mana, Pak. Kamu tahu Beverly Hills nggak? Yang di US itu? Bukan. Roxy sebelah kanan. Gak tahu saya, soalnya cewek-cewek manjak yang pun gak tahu jalan. Oh tinggal duduk. Oh masa lalu Kirim kau main udah handphone. bongkar semua lo Kiki. Itu problem premannya itu. Saya juga kan yang megang buku catatan tuh gak? Supir angkot. Ada galau ya? Timer. Gila masih ada. Tapi masalahnya kalau saya secara pribadi ini mungkin saya bisa salah, tapi kalau di Korea itu kan angkutan umumnya kan bisa tepat waktu dan juga sampai dengan tujuan dengan selamat gitu ya. Di Indonesia itu saya sering lihat karena mungkin banyak angkutan umum mengganggu, jadi kayak busway gitu kan terganggu, jadi waktunya kan bisa molor-molor. Kita kalau naik angkutan umum kalau telat mulu gimana? Iya sebenarnya itu tuh transportasi umum kan tujuannya adalah bisa ngukur waktu. Kalau masalah telat, masalah macet, masalah nggak nyaman, ya masih ada sih masalah. Iya, makanya kru kita juga katanya sering telat gara-gara itu. Iya, iya. Desek-desek kan, bayangin tadi seperti neneng naik transportasi umum di mana harus berdiri, pegangan. Susah. Tinggi, nggak nyampe. Jadi pegangannya sama orang. Bagus itu namanya. Misalnya nih naik KRL nih, Opali sama Opali. Kan yang tinggi ya, kan yang pendek. Nah, yang megangnya ke sini. Iya, kalau emang mau balik mah gue juga mau pegangan. Makanya kan itu tadi ya, kalau misalnya soal orang bilang, aduh naik transportasi umum takut terjadi pelecehan seksual. Tapi Makanya kalau neng beli alatnya neng, biar supaya bisa nyantai itu ada di pakai payung, jual di e-commerce ada tuh. ada kayak payung gitu dia kayak payung. Ada ketikanya di e-commerce tuh suka ada tuh. Cantelan untuk MRT. Nggak nyampe, nggak nyampe. Indonesia kreatif loh, Korea aja nggak ada gitu. Cocok buat kita nih, kan kita juga pendek ya. Kalau misalnya face to face masih oke lah, kalau punya ketek kayak tadi. Basah lagi jam pulang kerja. Apanya yang basah? Oh, di luarnya hujan. Nah, gimana nih kira-kira MRT apakah sudah maksimal dan manfaatnya cukup bisa dirasakan? Sekarang kan ada gerbong bus wanita, itu bisa memberikan keamanan buat para wanita. Tapi menurut saya kurang banyak. Jangan cuma ada gerbong khusus wanita, gerbong khusus orang kaya, gerbong khusus orang ganteng, gerbong ya karena biar mereka tuh merasa nyaman. Saya misalnya yang wangi, yang ganteng ketemu sama yang jelek banget, tetep banget. Kan saya nggak nyaman. Ini membuat saya akhirnya menghindari transportasi publik. Dan kita kan Gimana tuh kalau mau masuk? Masa sama-sama Tapi kalau dipilih misalnya, dulu? loh, misalnya pas Bang Bayu masih berpol ganteng, ada orang enggak kan enggak. makanya itu ada alat mendeteksi. Ah, itu pakai alat. Itu di e-commerce ada kan e-commerce tadi. Alat mendeteksi ganteng ada. Paling cuma 80.000 ada. Bener. Tapi saya terus terang setuju dengan adanya transportasi publik karena bikin orang pertama nggak numpukin polusi, nggak numpukin kendaraan macet di jalan, dan lebih nyaman. Kita bisa ketemu sama banyak kesempatan dan banyak orang-orang yang susah. Tapi zaman sekarang itu angkutan umum kita nggak pernah ngomong charter loh, nggak pernah pakai earphone. Iya memang nggak boleh di stasiunnya mungkin Oh, pas lagi nunggu. Tapi gini, angkutan umum ada yang bersih. Nggak boleh, di dalam nggak boleh. Silent, harus pakai alis aja. Kode-kode. Kode-kode boleh. Tapi kayak bemo gitu kan yang udah rusak asapnya hitam itu masih dipakai itu gimana? Itu polusi tambah kotor. Nah, ini tadi kan kalau ngomongin transportasi kan nggak semuanya bagus. Karena masih banyak yang kayak
let's say apa Metro Mini, Iya, terus ada banyak Kopaja. motor, asapnya. Terus lagi pelecehan seksual kayak gerbong wanita juga nggak ngeluarin masalah, nggak nyelesain masalah pelecehan seksual karena laki-laki juga sama laki-laki juga banyak yang ngalamin pelecehan seksual di transportasi Sama laki-laki. Iya. Berarti pisahinnya jangan yang ganteng sama yang kaya, yang normal sama yang enggak. Susah lagi bedainnya. Lebih susah lagi nyarinya Kalau sekarang. Bang Andre, kalau alat itu masih jual nggak di? Kalau ini belum ada. Rencana saya mau produksi ini. Saya mau beli duluan itu ya. Anak saya ceweknya 400 kali yang benar-benar. Anak zaman sekarang. Tapi aku juga setuju sih kalau banyak orang naik transportasi umum itu bukan mengurangi politik, mengurangi kerjaan politik, menghilang orang. Benar-benar. Kan udah naik transportasi. Oh iya benar. Dan enaknya di transportasi umum itu ya kita bisa melihat satu fenomena terutama pas berangkat pagi ya. Ternyata orang Jakarta tuh cara tidurnya macam-macam. Ada yang bisa begini, ada yang bisa berdiri begini. Ketahan. Oh, Kak Ari cobain dong. Oh, iya. Ya, boleh. Ya, minggu depan saya sama Bang Andre. Waktu itu pernah sama Pak Jokowi. Kereta cepat. Saya juga kereta yang kelas itu pernah juga. Yang ini yang belum pernah, yang ini belum pernah. Dulu pernah waktu masih kecil. Pernah naik kereta waktu itu naik bis. Kali ngomongin kereta. Oke, tapi menurut kalian apakah perlu ditingkatkan lagi? Perlu dong. Perlu dibatasi kali. Dia dibatasi. Terjadi desak-desakan. Misalnya maksimal orang yang masuk dalam kereta itu hanya sekian orang. Ya yang masih sekarang. Jadi ada kloternya gitu maksudnya. Nggak bisa kalau gitu mah. Kan jam-jam orang nggak bisa Iya. diatur. Berarti KRL-nya ditambah. Masalah itu di negara maju pun nggak bisa dibatasi orang sampai numpuk-numpuk juga ada ya. Itu Sekarang kesadaran diri. masalah begitu kita sampai itu belum ketahuan sampainya jam berapa, dan kalau kita mau nyambung sama moda transportasi lain modanya tuh belum tersedia. Jadi kalau udah semua nyambung kita mau naik dari kereta KRL ke sini begitu nyampe LRT yang ada, begitu nyampe berhenti ada MRT-nya ada. Nah itu yang belum ada tuh yang terintegrasi itu belum ada ya. Karena kan masih ada pembangunan, infrastruktur jalan itu belum, makanya harus dilanjutkan. Iya. Tapi saya tahu alasan kenapa Pak Haji Andre agak trauma dia naik transportasi umum. Kasih tahu. Dia pernah naik sebuah transportasi umum. Wah, nyampe muter-muter doang. Wah, kok muter lain? Komuter lain. Saya barusan dengerin serius dulu. Kira-kira alasannya apa? Waduh, rasanya begini. Karena itu kan biasa. Karena pas naik transportasi umum, pasalnya apa tadi Pak Haji Andre? Tapi ini naik Jaklingko. Harusnya Jaklingko salah ya. Ya, salah Pak Jandre. Jaklingko itu pun ngomong kayak gitu ya. Dilarang ya. Saya pernah nih ngebantuin orang waktu di dalam KRL kan. Jadi waktu saya ada orang naik KRL, ibu, kasihan nih saya bilang nih kan, nggak dapat duduk kan.